Halo sahabat animasi. Kali ini Mbak Google akan melanjutkan alur cerita film animasi Donghua Wu Dongqian Kun Season 10 episode 16. Melanjutkan alur cerita yang Mbak Google rangkum sedikit dari versi novelnya. Karena filmnya belum tayang dan belum ada informasi apapun kapan akan tayang. Jadi Mbak Google spoiler sedikit di sini. Oke, tanpa basa-basi kita langsung ke alur ceritanya. Duar. Suara ledakan. Panah petir datang terbang dari segala arah dan itu seperti serangan guntur. Seluruh ruang itu sendiri tampaknya telah sedikit terdistorsi saat udara meledak. Serangan yang sangat mendadak ini jelas mengejutkan semua orang yang baru saja memasuki gua. Sepertinya tidak ada yang menyangka bahwa alih-alih menemukan harta karun tergeletak di lantai, mereka malah terluka dengan pasukan petir yang kuat sebagai musuh mereka. Hati-hati, meskipun serangan itu tiba-tiba, mereka yang memasuki gua semuanya cukup terampil. Beberapa suara tajam yang menusuk telinga dengan cepat dipancarkan. Di saat berikutnya, Yuan Power yang tak terhitung meletus seperti gunung berapi. Swosh-swosh, panah kilat mengalir seperti badai. 100 ahli yang dibungkus oleh Yuan Power yang perkasa di depan ditembus oleh mereka hampir secara instan. Guntur petir menembus tubuh mereka, yang meledak menjadi kabut darah di depan beberapa pasang mata yang terkejut. Bahkan, saat roh Yuan mereka melarikan diri dari tubuh mereka, itu segera diburu oleh cahaya kilat yang menyilaukan, sebelum akhirnya berkurang menjadi tidak ada apa-apa. Pekikan sengsara yang tajam bergema di tempat saat ini. Mata Lindong berisi beberapa kejutan saat dia mengamati adegan ini. Segera, dia tiba-tiba mengerti. Tidak heran Pang Hao menunggu begitu banyak ahli untuk masuk pada saat yang sama. Kemungkinan dia sudah tahu bahwa dengan kekuatan mereka saat ini, tidak mungkin bagi mereka untuk mengisi melalui berbagai penghalang. Bahkan jika mereka bisa memasuki gua. Para ahli ini adalah map meriam yang mereka temukan. Mata Lindong menatap pasukan kilat di kejauhan. Orang-orang itu ditutupi oleh cahaya kilat dan Lindong tidak bisa merasakan kekuatan hidup dari mereka. Namun, dia bisa merasakan kekuatan petir liar dan keras dari dalam. Mereka bukan orang sungguhan. Sebaliknya, mereka adalah bentuk kehidupan aneh yang dibentuk oleh kekuatan petir. Bagaimanapun juga, ketika mereka berkumpul dalam jumlah besar, mereka memang layak disebut sebagai pasukan kilat. Ayo bersembunyi. Petik 2. Lindong meraih Mulingshan sebelum Burning Sky Furnace-nya terbang keluar. Setelah itu, keduanya bersembunyi di dalamnya. Burning Sky Furnace juga dengan cepat menyusut. Setelah itu berubah menjadi seukuran telapak tangan. Cahaya terang merembes keluar darinya dan membentuk penghalang pertahanan. Bang bang bang. Panah petir telah turun tepat ketika duo Lindong memasuki Burning Sky Furnace. 10 orang di depan, yang berusaha memblokir serangan, berubah menjadi kabut berdarah dalam sekejap mata. Pertahanan mereka benar-benar tidak berguna dalam menghadapi jumlah panah petir yang menakutkan. Dentang-dentang-dentang. Bahkan Burning Sky Furnace kecil tidak bisa lepas dari serangan padat. Panah petir menabrak dengan kejam ke Burning Sky Furnace, memancarkan suara logam yang jelas dalam prosesnya. Banyak riak secara otomatis menyebar dari atas Burning Sky Furnace, menyebabkannya bergetar dengan kuat. Ini menyebabkan Lindong, yang bersembunyi di Burning Sky Furnace, merasa sedikit takut. Untungnya, dia tidak bertindak arogan dan langsung melawan balik terhadap serangan ini. Kalau tidak, dia akan berakhir dalam kondisi yang cukup menyedihkan sekarang. Tangisan yang menyedihkan terus bergema di dunia luar. Dengan hanya satu putaran panah petir hujan, udara itu sendiri tampaknya telah diisi oleh kabut darah. Setengah dari para ahli itu, yang telah menuntut sebelumnya, benar-benar musnah oleh serangan yang mengerikan ini. Kabut darah perlahan-lahan menyebar. Para ahli yang tersisa, yang beruntung bisa tetap hidup,
Semua memiliki ekspresi terkejut. Kenapa gua ini seperti tempat eksekusi? Berderit. Petik 2. Tentara petir yang jauh sekali lagi menarik busur mereka sementara semua orang diam-diam tertegun. Petir melintas di atas busur. Jelas sekali. Serangan-serangan menakutkan lainnya sedang diseduh. Biaya. Jangan biarkan mereka melepaskan serangan mereka. Kalau tidak, kita semua akan mati di sini. Raungan marah tiba-tiba terdengar saat kilat berkedip. Mereka yang bisa mencapai tempat ini bukanlah individu biasa. Sebelumnya, mereka tertangkap basah karena serangan mendadak. Pada saat mereka pulih, semua orang merasa marah di hati mereka. Setelah mengalami serangan yang menakutkan itu, kemungkinan putaran lain akan menghasilkan lebih banyak korban. Biaya. Majestic Yuan Power tiba-tiba meletus pada saat ini. Segera, sosok yang tak terhitung jumlahnya bergegas maju. Seni bela diri yang kuat semuanya dilepaskan. Setelah itu, mereka menjadi seperti banyak bilah tajam yang dengan paksa merobek formasi petir dari kejauhan. Ledakan petir liar bergemuruh di daerah ini, yang tampak seperti medan perang kuno. Tentara petir juga mulai berbenturan dengan sekelompok besar ahli, yang telah menerobos masuk ke gua. Ayo pergi. Petik 2. Lindong dan Mulingshan dengan cepat berlari keluar dari Burning Sky Furnace. Tubuh mereka bergerak dan juga menyerbu ke pasukan kilat, yang telah terkoyak. Jika seseorang ingin memasuki bagian dalam gua, itu perlu bagi seseorang untuk melintasi medan perang petir ini. Lampu perak melintas di sekitar duo Lindong saat mereka masuk ke tentara petir. Segera, beberapa tokoh kilat bergegas mendekat. Mereka membawa tombak petir sementara tubuh mereka ditutupi oleh cahaya petir. Mustahil untuk melihat dengan jelas penampilan mereka. Namun, ada fluktuasi terus-menerus, liar dan keras yang dipancarkan dari dalam tubuh mereka. Bang! Lampu hijau melonjak di sekitar tubuh Lindong. Sebuah pukulan dilemparkan dan itu secara langsung menyebabkan beberapa sosok cahaya meledak. Setelah sosok cahaya ini meledak, mereka berubah menjadi beberapa cahaya petir yang tersebar terpisah. Namun, Lindong kaget ketika dia menyadari bahwa cahaya petir ini tidak sepenuhnya hilang. Sebagai gantinya, mereka memasuki sosok petir lainnya. Dengan masuknya mereka, Lindong bisa dengan jelas merasakan bahwa para tokoh petir lainnya telah menjadi semakin kuat. Benda yang aneh. Hati Lindong sedikit kedinginan setelah dia menyaksikan adegan ini. Baru kemudian, dia menyadari betapa merepotkan berurusan dengan pasukan kilat ini. Jika mereka terus bertarung dengan cara ini, akan sangat sulit untuk menghabisi mereka semua. Selain itu, semakin banyak mereka membunuh, semakin kuat angka petir yang tersisa akan. Jika terus berlarut-larut dengan cara ini, mereka akan kelelahan sampai mati di medan petir ini cepat atau lambat. Ayo pergi, kita tidak bisa tinggal di sini. Petik 2. Lindong menoleh dan dengan lembut berteriak ke Mulingshan di samping. Segera, lampu hijau melonjak di tubuhnya. 4 simbol naga hijau muncul di tubuhnya. Setelah itu, dia berhenti berkelahi dengan tokoh-tokoh kilat itu dan memilih untuk menggunakan metode paling brutal untuk memaksa menerobos mereka. Sebagian besar ahli yang hadir memiliki penglihatan yang tajam. Oleh karena itu, mereka juga telah menemukan kekhasan tokoh-tokoh kilat ini setelah Lindong melakukannya. Segera, suara angin yang tak terhitung jumlahnya bergegas muncul karena mereka juga secara paksa dibebankan melalui formasi seperti Lindong. Sebagian besar ahli yang hadir memiliki penglihatan yang tajam. Oleh karena itu, mereka juga telah menemukan kekhasan tokoh-tokoh kilat ini setelah Lindong melakukannya. Segera, suara angin yang tak terhitung jumlahnya bergegas muncul karena mereka juga secara paksa dibebankan melalui formasi seperti Lindong. Tentara petir juga mendeteksi serangan dari sejumlah besar ahli. Oleh karena itu,
serangan selanjutnya menjadi semakin ganas. Kadang-kadang, akan ada beberapa tangisan menyedihkan yang dipancarkan. Dengan upaya gabungan dari duo Lindong, mereka berdua berubah menjadi dua sinar cahaya yang dengan cepat dikirim melalui pasukan petir. Daerah-daerah tempat mereka melewati tampak seolah-olah telah disapu oleh kekuatan yang tak tertahankan. Ada fluktuasi spasial di depan. Kami akan mengenakan biaya melalui. Hati Lindong sedikit bergetar saat dia maju ke depan. Dia mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat bahwa akhir dari pasukan petir dapat dilihat di kejauhan. Ada lingkaran cahaya berwarna perak yang perlahan berputar di tempat itu. Tempat itu adalah tempat pintu masuk gua yang sebenarnya berada. Saudara Lindong, hati-hati. Di sampingnya, Mulingshan tiba-tiba berteriak dengan suara lembut sementara Lindong fokus pada lingkaran cahaya perak di kejauhan. 10 sosok cerah di armor petir tiba-tiba bergegas keluar dari tentara petir di sekitarnya. Tombak cahaya di tangan mereka disertai dengan fluktuasi mengejutkan saat mereka mengelilingi dan menyerang tempat-tempat fatal di sekitar tubuh Lindong. Kekuatan figur-figur ini di armor petir tidak diragukan lagi lebih kuat dari yang lain dari sebelumnya. Bang! Namun, tombak petir mereka akan menyerang Lindung ketika penutup peti mati hitam menyapu. Riak cahaya hitam menyebar. Akhirnya, itu bertabrakan dengan 10 tombak petir itu. Suara logam muncul sebelum kekuatan liar dan kekerasan menyebar. 10 figur cahaya dipaksa kembali oleh lebih dari 10 meter oleh Mulingshan. Namun, yang terakhir ini juga didorong mundur selangkah. Beberapa kilat melintas di atas peti mati. Ayo pergi, jangan sampai terjerat dengan mereka. Petik 2. Mata Lindong menjadi fokus setelah melihat ini. Kekuatan dari figur-figur lapis baja petir ini dapat dibandingkan dengan kekuatan seorang ahli tahap mendalam kehidupan sebelumnya. Selain itu, tidak ada dari mereka yang takut mati. Bahkan, jika ada di antara mereka yang mati, itu hanya akan membiarkan figur cahaya yang tersisa menjadi lebih kuat. Lindong meraih Mulingshan setelah suaranya terdengar. Tubuhnya bergegas keluar dan menuju ke celah spasial yang telah muncul di depan mereka. Tubuhnya seperti burung besar yang terbang melewati langit dan langsung menuju ke lingkaran cahaya perak. Saudara Lindong agak cepat. Namun, saya harus memasuki tempat ini terlebih dahulu dan memeriksanya. Petik 2. Lindong meraih Mulingshan setelah suaranya terdengar. Tubuhnya bergegas keluar dan menuju ke celah spasial yang telah muncul di depan mereka. Tubuhnya seperti burung besar yang terbang melewati langit dan langsung menuju ke lingkaran cahaya perak. Saudara Lindong agak cepat. Namun, saya harus memasuki tempat ini terlebih dahulu dan memeriksanya. Petik 2. Tawa nyaring tiba-tiba dikeluarkan dari samping Lindong saat yang terakhir akan memasuki lingkaran cahaya perak. Segera, suara angin yang deras muncul. Segera setelah itu, gelombang angin yang tajam tanpa ampun menyerang ke arah punggung Lindong. Pang Hao, kilatan dingin segera melintas di mata Lindong setelah dia mendengar tawa. Dia mengepalkan tangannya. 8 simbol lampu naga hijau tiba-tiba muncul. Setelah itu, dia berbalik dan melemparkan pukulan. Ledakan. Udara itu sendiri sepertinya meledak di bawah tekanan kepalan tangan setelah pukulan itu dilemparkan. Sebuah kekuatan naga hijau tiba-tiba bersiul keluar dari tinju Lindong. Setelah itu, bertabrakan dengan angin lain yang menimpanya. Bang! Ledakan rendah dan dalam bergema di udara. Fluktuasi liar dan keras itu sekali lagi memaksa kembali sosok-sosok lapis baja petir yang menerjang. Lindong juga meminjam gaya dorong ini untuk melayang mundur dengan Mulingshan. Akhirnya, dia mendarat di lingkaran cahaya perak itu. Haha, maaf, tidak perlu bagimu sekarang. Petik 2. Lindong membalikkan tubuhnya setelah mendarat di lingkaran cahaya. Dia tertawa keras ke kelompok besar yang menyerbu dari belakang. Setelah itu,
Tubuhnya memasuki lingkaran cahaya dan dengan cepat menghilang di depan Pang Hao yang tampak suram. Setelah mereka, sebuah kilatan sengit melintas di mata Pang Hao setelah dia melihat bahwa Lindong benar-benar mengalahkannya ke tujuan mereka. Dengusan dingin terdengar saat dia memimpin kelompok besarnya untuk dengan cepat menyerbu ke lingkaran cahaya. Di belakang mereka, ada juga beberapa ahli yang menerobos medan perang kilat dan bergegas ke lingkaran cahaya. Sekian dari episode kali ini, semoga kalian semua bisa terhibur. Jangan lupa subscribe channel ini ya sahabat Mbak Google.